warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Resa Aina. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang tahun 2022. Saya adalah guru akuntansi di SMK Negeri 1 Malang. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di sekolah saya sendiri, yaitu di SMK Negeri 1 Malang. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Bersin ya? Udah siap ya? Apa kabarnya? Baik. Ada yang sakit nggak? Ada yang Ada. banyak yang sakit. Oh, Adin dia sakit hati. Galau. Hati galau ya. Oh iya, pagi ini kita ada dapat kabar duka ya Nak ya. Salah satu guru kita, Bapak Purwanto, guru pemasaran, meninggal dunia tadi malam waktu mau dibawa ke rumah sakit Jambi. Nanti kita doakan beliau diterima di sisi Allah. Semoga husnul khotimah. Kemudian selesai pembelajaran ini nanti kita sama-sama mengatakan doa rumah duka ya Nak ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, Ketua kelas Riko silakan siapkan kita berdoa dulu. Siap, siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Bunda saya dulu ya. Sepertinya banyak yang ada beberapa yang tidak hadir ya. Iya. Oh, ada ikut melayat juga. Si Farah tadi ya. Airin Renata, Arnes, Dinda, Elsa, Farah izin dari OSIS tadi ya ikut melayat. Gio, Haikal, OSIS Haikal ya. Izin Iket, Maria, izin sakit, Melia, sakit juga. Banyak yang sakit. Iya, Melki udah sembuh. Kemarin sakit ya. Olivia, Pina, izin, OSIS ya. Putri izin juga. Rio, oh Rio. Minggu lalu Rio nggak ada. Riko, oh Riko dia selalu hadir. Selfie, oh izin lagi. Wiji, sakit. Meta, ada beberapa teman kita yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Ada yang nggak bisa banget. Ridwadin ya, alhamdulillah. Karena Ridwadin ini jarang masuk. Ridwadin kemana nak? Sakitnya kok lama banget ya? Sekalian galau. Cepat sembuh ya Din ya. Nggak boleh malas-malas sekolah ya Din ya. Oke, dan seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme kita nyanyi lagu wajib nasional. Oke, semuanya berdiri dulu.
Sudah? Sudah bersih? Sudah rapi? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Silakan duduk dulu. Kalau siap untuk belajar, kita pakailah iya-iya kita yang kemarin yang semangat itu. Masih ingat nggak iya-iya semangat kita kemarin? Masih. Yes. Semangat. Oke. Ada yang masih ingat tidak ya pelajaran kita minggu lalu? Coba Lisa. Dokumen transaksi. Tentang dokumen transaksi? Coba. Oke, tentang bukti transaksi. Jadi, betul ya kata Lisa, kita masih untuk minggu lalu kita sudah belajar tentang bukti transaksi. Perusahaan apa saja? Oke. Apa saja sih yang dibahas ya minggu lalu? Siapa yang ingat? Coba. Apa nak? Pengertian transaksi, terus? Iya, jenis-jenis transaksi. Kita kasih untuk Oli. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada berapa ya kemarin yang Bunda jelasin? Jenis transaksi itu ada berapa? Ada Siapa yang bisa menyebutkan? Ada berapa? Ya, coba Dio. Apa Dio? internal dan eksternal. Transaksi internal dan eksternal pintar. Ini kelihatan ya kalau malam tadi semuanya Mas belajar baca-baca buku. Siapa yang bisa kasih satu contoh yang minggu lalu? Contoh transaksi internal itu apa saja? Ya, Desi. Masuk. Oh, pintar. Benar nggak? Satu contoh transaksi eksternal. Siapa yang bisa? Ya, Dio lagi. Ikan keluar. Itu dikasih keluar itu kontak Riko, Lakukan. nota kontak. Kita kasih. Dan alhamdulillah ya berarti anak-anak Bunda masih ingat semua pelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita masih mempelajari KD yang sama, yaitu bukti transaksi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Cuman kita hari ini fokusnya bahasnya tentang dokumen transaksi. Kemudian nanti dari dokumen transaksi itu anak-anak ibu akan menganalisis dokumen transaksi. Pengaruh transaksinya itu ke akun apa saja. Oke? Ya. Coba Bunda putar dulu ini ya. Selamat datang di kelas akuntansi. Ya, tunggu yang cantik ya. Ya, selamat datang di kelas akuntansi. Hari ini kita masih mempelajari materi yang sama. Kemudian, coba. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Nah, tujuan pembelajarannya adalah pertama, menjelaskan dokumen transaksi bisnis dengan tepat. Ya, nanti setelah mempelajari ini, anak-anak ibu bisa menjelaskan dokumen transaksi bisnis dengan tepat. Kemudian, yang untuk keterampilannya, anak-anak ibu bisa melakukan analisis dokumen dengan tepat. Oke? Jadi hari ini kita akan mempelajari materi yang ini. Apa sih manfaatnya belajar ini, Bun? Ya tentu ada. Jadi nanti kalau kalian sudah bekerja di perusahaan jasa, mau di perusahaan dagang, mau di perusahaan manufaktur, itu kan nanti pasti jadi bagian accounting ya. Nah, jadi setiap transaksi yang terjadi itu pasti membutuhkan yang namanya bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini sangat penting nggak? Iya, sangat penting ya. Nanti ketika kita mencatatnya di jurnal, kalau ada kesalahan kita ngeceknya di mana? Di bukti di iya. Jadi manfaat belajarnya ya supaya anak ibu tahu apa manfaat, apa pengaruh dari bukti transaksi.
transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan. Oke, kita kasih upload. Ada lagi yang bisa jawab apa sih yang dimaksud dengan dokumen transaksi itu? Siapa? Airin bisa? Coba. Kalau salah, ibu nggak marah. Coba. Apa? Dokumen transaksi adalah dokumen dokumentasi transaksi atau baik yang dibuat sendiri maupun yang berasal dari pihak luar yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha. Oke, kita jawabannya satu-satu sampai ya. Jadi semua jawaban tadi dari Meta, yang dari Airin itu betul semua. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan nanti melakukan diskusi kelompok ya. Nanti akan menggunakan diri kelompok. Kita akan mempelajari apa saja contoh dokumen transaksi dan analisis dokumen transaksinya. Ya. Nah, tadi ibu mau tanya apa? Kasih satu contoh bukti transaksi eksternal. Contohnya yang ibu suruh bawa dari rumah kemarin. Ada apa saja? Itu konteks. Oke, kuitansi. Coba angkat dulu yang kelompok yang bawa. Oh, kelompok apa bawa kelompok? Kewajiban bawa kelompok apa nak? Modal bawa kelompok modal. Kita kasih upload. Ya, sekarang semuanya perhatikan gambar yang ada pada PowerPoint-nya. Coba dilihat. Ini adalah salah satu bukti transaksi internal atau eksternal? Eksternal. Ini yang dinamakan dengan apa tuh? Kwitansi. Jadi di situ ada tulisan sudah terima. Berarti yang terima uang siapa? Tuan Anda. Yang terima uang siapa? Yang terima uang siapa itu? Bapak Andi Hamam atau Bapak Andi Bastian? Oke, jadi yang buat kwitansinya siapa? Andi Hamam yang bikin kwitansinya, dia sudah terima uang dari Bapak Andi Bastian. Sebesar berapa nak? 10 juta. Iya, itu uang sebesar 10.500.000 rupiah. Itu harus ditulis ya, ditulis terbilangnya ditulis, kemudian angkanya itu di kolom bawah. Paham? Iya. Kemudian untuk pembayarannya itu ada keterangannya. Itu untuk pembayaran apa? Oke, jadi kalian sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sudah sering gak sih bertemu yang namanya kwitansi yang seperti ini? Sering banget gak? Sering ya? Kemarin bayar baju pakai ini. Kalau beli-beli apa juga biasanya pakai ini ya. Kalau contoh kwitansi yang seperti ini sudah sangat sering digunakan. Kemudian kemarin ada yang bawa nota. Nota, ini namanya nota. Ini juga sering gak sih? Iya. Ada 2 lembar loh. Ada halaman putih dan merah. Putih ini biasanya untuk siapa? Yang merah siapa yang simpan? Udah. Berarti udah familiar ya? Udah familiar ya? Sekarang kita belajar gimana cara mengisinya ya. Oke? Ya, sebentar ya. Contoh transaksinya Bunda tampilkan di PowerPoint. Oke, silakan kelompok siapa yang siap duluan langsung angkat tangan. Contoh transaksinya pada tanggal 2 November 2022 PT Mayora membeli mobil Avanza dengan tunai seharga 250 juta dari Bapak Andi. Tugas kalian adalah coba adakah yang bisa membuat dokumen transaksi? Bunda kasih waktu 3 menit. Kelompok siapa yang bisa duluan membuatnya? Oh, lihat soalnya lagi ya. Oke. Silakan dibuka bukunya itu ada. Iya. Kelompok siapa yang siap langsung angkat tangan ya? Coba. Bunda kasih contoh dulu.
Ayo. Lihat kwitansinya sering, coba belajar isinya. Ayo. Setelah diterima dari Coba belajar. Nanti mana tahu ada yang bekerja ya di perusahaan terima uang dari konsumennya. Bisa? Nanti kalau yang bisa langsung angkat ya. Ini baru contoh ya. Coba Bunda masih ada yang punya. Ini bagian mau coba-coba lagi. Juta rupiah, terus mobil Avanza pembelian mobil Avanza. Yang bikin kwitansinya nih bapak siapa sih? Bapak siapa? Yang bikin kwitansinya bapak siapa? Bapak An. Coba. Bagian sininya juga ya, ini namanya berkita. Nah, ini yang berkita. Kasih nomornya tergantung kalian aja, nggak apa-apa nomor terserah. Coba udah mau lihat, ada yang bisa nggak? Sudah, kelompok siapa yang bisa membuatnya? Ayo.
honor, ada telah terimanya, apanya uangnya juga. Jadi kalau kita sudah kasih bagian kwitansinya ke orang, kita masih ada aset nggak? Masih, karena kita isi di suskuit. Oke, kelompok atas sudah benar, kita kasih aplaus untuk kelompok yang sudah. Kelompok beban juga kita kasih aplaus. Ada yang salah? Kelompok ini salah. Oh juga benar, kelompok kewajiban juga benar, kita kasih aplaus. Modal salah ya? Oh, wajib. Oke, semuanya perhatikan ke tadi kita sudah coba buat ya, buat bukti transaksi dari contoh transaksi yang tadi. Kemudian sekarang, kita belajar dulu. Kita analisis dari transaksi yang tadi ini, dari transaksi yang terjadi di sini. Itu ada pengaruh nggak ke akun harta kah, akun modal kah, akun kewajiban kah? Bunda nggak tahu. Jadi sekarang Bunda minta tolong kalian yang analisis. Coba sebelum kita mulai diskusi, oke? Waktunya 2 menit. Apakah yang bertambah di debit, yang bertambah di kredit dengan transaksi yang tadi itu pengaruhnya ke akun apa? Harta kah, kewajiban kah? Itu pembeliannya tunai atau kredit sih? Tunai. Oke. Nah, coba. Oh iya. Cepat, coba dikerjakan. Siapa yang bisa? Itu mah 2 menit mah bisa. Oke, ada yang tahu? Siapa kelompok beta? Coba. Oh, coba. Ini kan belum diskusi, Bang. Mulai aja. Coba. Kalau menurut kelompok kewajiban dari transaksi tadi pengaruhnya ke akun apa? Akun harta. Pintar. Itu sudah bagus jawabannya. Apa saja, Nak? Perlengkapannya, oh, kendaraan nggak sih? Kendaraan ya. Kendaraannya bertambah, kasnya berkurang. Oh, benar? Benar? Kita kasih aplaus. Karena kita membeli ya, kan itu pembelian kendaraan. Kita anggap itu pembelian kendaraan untuk perusahaan. Otomatis kendaraannya tuh bertambah di sebelah mana? Nah, sebelah debit. Tapi karena kita juga belinya pakai harta kita yang lain, yaitu belinya pakai apa? Uang kas. Berarti salah satu harta kita juga berkurang, yaitu kas. Berarti dia dari transaksi tadi, dari transaksi satu ini, itu langsung berpengaruh ke akun harta. Satu hartanya berkurang. Oke, pintar anak muda. Tepuk tangan. Ini kok pada loyo semua? Masih semangat? Semangat? Mana lihat-lihatnya? Oke. Oke, seperti biasa kita akan melakukan diskusi kelompok. Ini sudah duduk dalam kelompoknya? Sudah duduk dalam kelompok. Nanti kalian akan Bunda bagikan masing-masing kelompok RKPD. Kalian akan mengerjakan contoh-contoh transaksi. Kalian akan menganalisis transaksi per kelompok. Kemudian kalian analisa. Nanti masing-masing kelompok
kegiatan individunya nanti Bunda lihat siapa yang aktif bekerja sama di dalam kelompok. Kalau penilaian kelompoknya itu, kalau ada yang nggak kerja berarti nilainya kurang. Nanti setelah presentasi ada yang namanya kita evaluasi seperti minggu lalu pakai media quizzes. Oke? Sekarang barcode-nya silakan di barcode bagiannya dulu ya Nak, ya. Iya. Boleh ke depan kalau kejauhan. Bikin nama kelompoknya Nak. Bikin nama kelompoknya dulu. Lihat di barcode. Bikin nama kelompoknya ya. Boleh di bikin nama kelompok dulu ya Nak. Sudah di barcode? Sudah bisa? Boleh. Boleh di barcode dulu. Kalau sudah di barcode boleh dibaca nanti. Kalian boleh cari jawabannya di buku, di ajar, kemudian di internet juga boleh. Semuanya sudah lengkap. Semua kelompok bekerja sama ya Nak ya. Ini ada ujian ini juga. Nanti saling
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
yun. Tinumpo. Lima menit lagi. 5 menit lagi. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
itu berarti pembeliannya secara kredit. Berarti kalau saksi dulu itu berarti bukti transaksinya termasuk bukti transaksi namanya. Ayo, Pak. Satu, pembicaraan ya. Berarti kedua kepada malam. Sudah kelompok, coba Bunda tanya dulu, kelompok harta sudah selesai? Kelompok kewajiban? Belum. Kelompok ini? Sedikit lagi. Kelompok beban. Tujuannya kalian. Berapa lagi? Nomor 5. Sudah? Kalau balik ini senyum-senyum aja dari tadi. Oh, ya enggak lah. Nggak bisa. Kalau kan bisa tak tahu kenapa. Enggak lah, nggak mungkin aku sih. Oke, 5 menit lagi. Sudah selesai? Sudah berapa? Sudah selesai? Kelompok kewajiban? Sudah. Kelompok modal sudah. Kelompok Beban. Oke, kalau sudah kita kok pulang, Din? Kalau sudah kita sebelum kita presentasi kita ngapain dulu? Kita speaking dulu lah ya. Oke, kita speakingnya tempuh aja kan? Kalau Bunda bilang selamat pagi berapa kali? 1. Oke, kalau Bunda bilang selamat pagi 1 kali. Bunda bilang selamat siang. 2 kali. Bunda bilang selamat sore. Bunda bilang selamat malam. Ready? Tepuk. Oke, kita testing ya. Mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Bunda sendiri tidak mau.
mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan. Tidak usah malu-malu. Boleh, cuma bertiga ya. Boleh pengertiannya bagi-bagi. Semua kelompok perhatikan. Nanti kalau ada yang beda jawabannya kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok obat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang nomor 1, gambar tersebut merupakan kwitansi berupa bukti eksternal. Analisis dari dokumen transaksi tersebut adalah menyebabkan harta yang berupa kas bertambah dan penjualan bertambah. Dokumen 2. Dokumen tersebut termasuk ke dalam nota kontak berupa bukti eksternal. Analisis dokumen tersebut adalah harta berupa kas bertambah dan penjualan bertambah. Yang ketiga, gambar tersebut merupakan faktur penjualan. Analisis termasuk ke dalam bukti yang berupa eksternal. Analisis dari dokumen tersebut berpengaruh ke hartanya berupa kas bertambah, penjualannya bertambah. Yang nomor 4, gambar tersebut merupakan bukti dokumen transaksi yang berupa memo, termasuk ke dalam bukti internal. Analisis dari dokumen tersebut yaitu berpengaruh ke harta yang berupa peralatan bertambah sebesar 60 juta rupiah, harta berupa beban penyusutan, harta berupa kas berkurang 60 juta. Nomor 5, gambar tersebut merupakan dokumen bukti kas masuk termasuk bukti internal. Analisis adalah harta yang berupa kas bertambah, penjualan bertambah. Oke, kelompok beban sudah mempresentasikan. Ada berapa tadi yang dianalisa bukti transaksinya? Ada 5. Nah, adakah kelompok yang jawabannya berbeda atau memberikan masukan? Silakan kelompok Risa berdiri. Boleh berdiri. Kelompok Risa. Sudah, kami dari kelompok harta yang bertanya, boleh diulang jawaban dari dokumen yang nomor 4? Coba diulang nomor 4. Dokumen nomor 4. Jawabannya? Ya. Gambar tersebut merupakan bukti dokumen transaksi yang berupa memo, termasuk ke dalam bukti internal. Analisis dari dokumen tersebut berpengaruh ke harta yang berupa peralatan yang bertambah sebesar 60 juta dan juga harta berupa kas berkurang sebesar 60 juta. Nah, coba kalau menurut kelompok Risa, kalau Kelompok kami itu bukti transaksi memang betul bukti transaksi internal, Yaitu? tapi analisisnya yaitu memorial. memo, bukti memo ya. Apa isi memonya? Coba kita baca dulu isi memonya apa itu? Itu memo dari kepala bagian akuntansi untuk staf akuntansi. Nah, subjeknya adalah pembuatan jurnal penyesuaian. Jadi di sini kepala bagian akuntansinya memerintahkan ke staf akuntansi untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, datanya itu ada. Jadi jawaban yang benarnya coba Risa jawabannya apa tadi? Di bagian debit beban penyusutan peralatan sebesar 625.000. Iya. Dan di kredit akumulasi penyusutan peralatan. Iya, harusnya di jurnalnya itu jurnal di beban penyusutan sama dan akumulasi. Siapa yang jawabannya sama dengan kelompok harta? Ada? Ada? Tidak ada? Oh, tidak apa-apa. Nanti yang penting sudah berusaha untuk menjelaskan. Tidak apa-apa, kita kasih applause untuk kelompok
Barbie. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok itu kelompok apa nak? Silakan. Ayo dua perwakilan saja nak, dua orang ya. Ayo tinggal dibacakan ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modal ingin mempresentasikan atas diskusi kami tadi yang akan dibacakan oleh Agnes. Boleh Agnes kami persilakan. 1. Ini merupakan contoh bukti transaksi kwitansi dan termasuk jenis bukti eksternal. PT Indofood menerima uang dari toko baru sejumlah 1.800.000 atas penjualan 30 dus Indomie goreng. Maka analisisnya kas dan penjualan sama-sama bertambah. Yang kedua, ini merupakan bukti transaksi nota kontan. Ini termasuk bukti transaksi eksternal. CV Nusantara Sakti membuat nota kontan untuk diberikan kepada toko Sentosa. CV Nusantara Sakti menerima kas sejumlah 4.200.000 dari hasil penjualan maka kas dan penjualannya sama-sama bertambah. Ketiga, ini merupakan contoh bukti transaksi nota kontan, termasuk bukti transaksi eksternal. CV Nusantara Sakti membuat nota kontan untuk toko Sentosa dan menerima kas sejumlah 1.350.000 atas penjualan alat tulis. Maka analisisnya kas dan penjualan sama-sama bertambah. Keempat, ini merupakan contoh transaksi memo dan merupakan jenis transaksi internal. Memo ini ditulis oleh kepala bagian akuntansi untuk diberikan kepada staf akuntansi untuk pembuatan jurnal penyesuaian. Harga perolehan peralatan sebesar 60 juta, penyusutan bulan Juli 625.000. Analisis transaksinya harta berupa peralatan dan harga pokok peralatan. Jurnalnya beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. 5. Ini merupakan contoh bukti transaksi kas masuk dan merupakan jenis bukti transaksi internal. CV Nusantara Sakti membuat bukti kas masuk yang diberikan untuk toko Aneka Jaya. CV Nusantara Sakti menerima kas sejumlah 5 juta atas penjualan Indomie secara tunai, maka kas dan penjualannya sama-sama bertambah. Ya, silakan bagi kelompok yang ingin bertanya dengan hasil presentasi kelompok modal. Ada yang ingin bertanya? Kelompok Risa? Apakah jawabannya ada yang ingin dipertanyakan? Kelompok kewajiban? Sama? Jawabannya hampir sama? Kelompok beban? Sama? Oh, yang tadi aja yang beda. Oke, berarti sudah betul ya? Hampir sama juga. Silakan Nak. Baiklah, yaitu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih puas untuk kelompok modal. Kelompok siapa lagi yang belum tampil? Kelompok kewajiban, kasihan ya, cuma bertiga juga. Banyak yang izin, ada yang izin, ada yang sakit. Silakan maju Nak. Rito sama siapa? Sama Meta. Walaupun bertiga
Gambar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar yang pertama yaitu bukti transaksi kwitansi termasuk bukti transaksi eksternal pada tanggal 3 Agustus 2016. PT Indofood menjual barang kepada toko baru sebesar 1.800.000. Pengaruh transaksinya kas bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit sebesar 1.800.000. Semuanya diperhatikan ya. Kalau ada yang beda, nanti boleh kita diskusikan bersama-sama. Gambar yang kedua yaitu nota kontan termasuk bukti transaksi eksternal pada tanggal 19 Agustus 2016. CV Nusantara Sakti menjual 50 buku tulis harga 50.000, 30 kotak ballpoint harga 20.000, 20 kotak correction pen harga 55.000. Total semuanya sebanyak 44.200.000. Pengaruh transaksinya adalah kas bertambah di debit 4.200.000, penjualan bertambah di kredit 4.200.000. Oke. Yang ketiga yaitu adalah faktur penjualan termasuk dalam Ya, itu faktur ya. Dari mana kita tahu kalau yang bukti transaksi nomor 3 ini termasuk faktur? syarat pembayaran. Karena ada Syarat ada pembayaran. syarat ya. Coba lihat di notanya itu ada syarat. Iya, kalau syarat pembayaran berarti itu transaksinya terjadinya secara tunai atau kredit? Kredit. Apa syaratnya di sana? 2 per 10 per 3. Iya, berarti ini termasuk ke dalam bukti transaksi eksternal. Ya, namanya adalah faktur. Oke, lanjutkan. Pada tanggal 2 September 2016, PT Nusantara Sakti menjual pada toko Timberland 20.000 buku tulis, 10.000 kertas A4, total pembayaran kita 350 dengan syarat pembayaran 2 per 10 N/30. Pengaruh transaksinya adalah piutang dagang bertambah 1.350, penjualan bertambah 1.350. Terus gambar nomor 4. 4. Nah, Gambar nomor 4 yaitu bukti transaksi memo termasuk bukti transaksi eksternal ya. pada tanggal 31 Juli 2016 dari Kepala Bagian Akuntansi kepada bagian staf akuntansi diperintahkan pembuatan jurnal penyesuaian. Pengaruh transaksi peralatan bertambah 60 juta, kas berkurang 60 juta. Oke. Ini yang beda tadi ya. Beda sama kelompok. Iya, harusnya kalau memo ini itu adalah perintah ya dari Kepala Bagian Akuntansi kepada staf akuntansi untuk membuat jurnal penyesuaian. Harusnya jurnalnya tadi apa, Risa? Di debit? Beban penyusutan peralatan. Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Oke, ya. Itu pelajaran. Sudah? Sudah selesai? Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Jawabannya sudah hampir sama semuanya? Iya, cuma agak beda di nomor berapa tadi, Nak? 4. Nomor 4. Masih ada lagi yang mau dipresentasikan? Ada, ya silakan. Nomor 5 yaitu bukti kas masuk termasuk dalam bukti internal pada tanggal 2 Juli 2016. Pengaruh transaksinya adalah kas bertambah 3 juta, penjualan bertambah 3 juta. Oke, sudah selesai. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Adakah bagi teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Silakan teman-teman. Apakah teman-teman yang ingin bertanya? Tidak teman-teman. Oke. Tidak teman-teman. Tidak teman-teman. Kalau begitu silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya sudah selesai ya? Sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok Risa dulu kasih kesimpulannya. Oke, silakan kesimpulan. Ini belum presentasi.
Siapa? Kelompok Risa? Sudah belum? Belum ya, Sa? Belum. Kenapa diam aja? Nah, oke, Bunda, silakan kelompok Harta. Iya, betul. Silakan. Coba iya presentasi Dio sama Adin. Hampir ketinggalan satu kelompok kita. Ayo cepat, habis ini kita sholatin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok Harta akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rikyo. Soal 1, pengaruh terhadap harta, kas besar 1 juta lebih kas bertambah, penjualan besar 1 juta 800, penjualan bertambah. Nama penjualan saksi di atas adalah Quintansi. PT Indopun menjual barang dagang kepada toko baru dengan jumlah uang sebesar 1 juta 800. Bukti transaksi tersebut adalah transaksi eksternal. Kedua, pengaruh terhadap akun, kas sebesar 4.200.000, penjualan sebesar 4.200.000. Nama bukti transaksi di atas adalah nota pembukaan. CP Nusantara Saksi menjual barang dagang Ekbab Sutulir, Ballpoint, Koreksion, Trend kepada toko di kota dengan jumlah uang sebesar 4.200.000. Bukti transaksi tersebut adalah transaksi eksternal. Tiga, pengaruh terhadap akun harta, piutang dagang sebesar 1.350.000, piutang bertambah, penjualan sebesar 1.350.000, penjualan bertambah. Nama bukti transaksi di atas adalah faktur. CP Nusantara Sakti menjual barang dagang secara kredit kepada toko cemerlang dengan jumlah uang sebesar 1.350.000. Bukti transaksi tersebut adalah transaksi eksternal. Bukti transaksi tersebut adalah bukti transaksi eksternal. Beban penyusutan peralatan sebesar 6.625.000. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 625.000. Analisis pengaruh transaksi terhadap akun adalah sebagai berikut. Kas sebesar 3 juta, kas bertambah, penjualan sebesar 3 juta, penjualan bertambah. Nama bukti transaksi tersebut adalah bukti termasuk. Bukti transaksi tersebut adalah transaksi internal. Oke, silakan. Adakah kelompok yang mau bertanya? Bagi kelompok yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan, apakah ada kelompok yang bertanya? Tidak. Kalau tidak, silakan ditutup, nah. Pagi-pagi makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian dari kami. Semoga bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah silakan, udah cuma ini waktunya udah habis. Satu kelompok kasih ini kesimpulan. Cepat, Risa, coba kasih kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan yaitu di bukti transaksi kita bisa membuat dokumen-dokumen transaksi. Analisisnya seperti yang bertambah di debit, misalnya kas bertambah di debit. Seperti yang di dokumen yang pertama, itu kas di debit bertambah 1.800.000 dan penjualan bertambah di kredit sebesar 1.800.000. Jadi dari sini kita bisa mengetahui setelah adanya bukti transaksi kita bisa membuat dokumen transaksi, pengaruh-pengaruh terhadap akunnya apa saja di debit dan di kredit. Oke, kita kasih plus untuk ya. Baiklah, jadi adapun kesimpulan pelajaran diskusi kita hari ini bahwa kita telah mempelajari dokumen transaksi. Dari dokumen transaksi itu kita bisa menganalisis pengaruhnya, baik itu pengaruh terhadap akun aset, liability atau equity. Liability adalah kewajiban,
akun Hatta. Ya, baiklah sebelumnya sebelum kita tutup pembelajaran kita seperti biasa evaluasi ya nak ya. 5 menit mengerjakan 10 soal di Quizizz. Kalian buka Quizizz, join my quiz langsung ya. Ini Bunda Les langsung start live quiz ya. Langsung ketik Quizizz, join live my Quizizz ya. Join my Quizizz. Cepet ya, 5 menit waktunya. Mulai. Ya, sebentar Bunda. Share kodenya. Kodenya cepat 177. Kodenya lihat 177707. Semuanya masukin kode yang ini. 177707. Waktunya 5 menit. Ya, cuma 5 menit. Soalnya 10 pilihan ganda. Sudah? Sudah masuk semua? Belum. Baru 1 orang? Nah, ini kok bisa. Sudah? Baru 2 cepat. Sudah? 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 Kok lama banget sih? Sudah? Join my quiz ya. Pilihannya di join my quiz. Sudah? Oke. Sudah? Udah? Sudah? Oke, start.
Baiklah, sebelum pulang mari kita berdoa bersama masing-masing. Berdoa mulai. Doa putar. Baiklah, beri salam pada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya disimpul lagi.